Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, saat itu Harki datang menghampiri Urmila yang ada di kamar. Cepat ambil air minum Urmila, stok air kita sudah habis. Tapi ibu, tahukah kau, dokter menyuruhku untuk beristirahat agar kandunganku baik-baik saja. Jangan banyak alasan Urmila, cepat ambil kendi ini dan isilah airnya. Tidak bu, aku tidak mau. Aku takut kandunganku bermasalah lagi. Apakah kau tak mau menurutiku, Urmila? Apakah kau tahu? Aku yang memasak dan kau juga ikut makan masakanku. Kau juga tinggal di rumahku. Kalau kau tak menuruti perintahku, aku akan menyiksamu kali ini. Urmila pun sangat marah dan kesal mendengar Harki yang mengancamnya. Kemudian Harki akan memukul Urmila dengan kendi air tersebut. Tapi dengan berani Urmila menghalangi niat Harki. Harki pun benar-benar tak menyangka Urmila berani melawannya. Kau memang istri dari seorang penjahat yang pura-pura kuat, tapi pada kenyataannya kau adalah wanita lemah, ibu. Aku ini Urmila, bukan Nimboli yang akan selalu menuruti perintahmu. Jangan paksa aku untuk melakukan hal yang tidak aku mau, ujar Urmila saat itu yang melawan Harki. Harki pun hanya terdiam dan merasa marah. Lalu ia pun pergi meninggalkan Urmila. Lalu setelah itu, Urmila dan Kamli ikut dengan Harki untuk menghadiri sidang di pengadilan. Harki dengan percaya diri membawa seorang pengacara untuk membebaskan Akhirat. Lalu polisi pun tiba dan membawa Akhirat ke pengadilan tersebut. Mereka pun terkejut melihat Akhirat di hadapan mereka. Lalu tak berapa lama, Anandi dan Jagdis pun tiba di sana juga dengan Mangla. Akhirat merasa kesal karena Mangla bersekongkol dengan Jagdis juga Anandi. Lalu Akhirat menghampiri Mangla dan berkata, "Jika tempo lalu aku punya kesempatan, pasti sudah kuhabisi kau bersama dengan suamimu. Ya, aku bertahun-tahun memang menerima siksaan darimu. Tapi apakah kali ini kau tidak ingin bertaubat Akhirat? Aku orang yang pemberani, tidak seperti kau yang bisanya menikamku dari belakang," ujar Akhirat. Lalu polisi pun membawanya masuk. Harki dari belakang mengejar Akhirat saat itu. Kamli dan Urmila memeluk Mangla karena mereka sangat merindukannya. "Kau harus terus mendukungku Harki, sebentar lagi aku pasti akan bebas." Akhirat yang saat itu sangat percaya diri. "Nyonya, apakah bisa kau membawa Urmila ke tempat yang lebih nyaman di dalam? Karena Urmila sedang tidak enak badan," ujar Kamli. "Ya baiklah, ayo Urmil," ujar Anandi dan Jagdis. Lalu mereka pun masuk ke dalam. "Bibi, kenapa kau harus tinggal di rumah Tuan Jagdis?" "Aku tak punya pilihan lain Kamli, aku tak mau jauh-jauh dengan Nimboli. Aku diminta untuk mendekatkan Nimboli dengan Anandi." "Lalu kenapa kau setuju Bibi? Pasti nanti kau akan terpisah dengan Nimboli." "Tidak Kamli, tak akan aku biarkan siapapun memisahkanku dengannya. Aku hanya berpura-pura di depan mereka." Tak berapa lama persidangan pun akan dimulai. Anandi berjanji akan mengungkap yang sebenarnya. Lalu Anandi menatap Akhirat dengan penuh amarah. Begitupun Akhirat yang menatap Anandi yang penuh dengan kelicikan. "Tolong Nyonya Anandi, kau ceritakan kejadian yang menimpa putrimu 12 tahun yang lalu." Anandi pun menceritakan semuanya dan mengingat ketika Anandi membawa Nandini yang diculik oleh Akhirat.
Kenapa kau tega menuduhku seperti itu, Nyonya Anandi? Pak Hakim, yang terjadi sebenarnya adalah aku menemukan Nandini yang dibuang Nyonya Anandi di tempat sampah, dan aku yang merawatnya hingga saat ini, ujar Akhirat yang membela dirinya. Mereka pun kaget mendengar kebohongan Akhirat lagi. Yang mulia, aku bersaksi, tempo waktu itu, aku ikut dalam dunia politik. Dan Akhirat memilih diriku untuk mendukungnya. Tapi itu tak terjadi karena Mangla mengatakan kebenaran yang Akhirat perbuat. Dan di acara pemilihan tersebut, Akhirat pun menembak salah satu polisi dari kami. Akhirat pun melarikan diri, dan di rumahnya ia berusaha menghabisi Mangla dan Nimboli. Aku saksi mata atas kejadian tersebut, ujar Jagdis. Tidak, Yang Mulia, Dokter Jagdis tak tahu yang sebenarnya. Ia hanya salah paham. Aku yang menyelamatkan polisi tersebut dari amukan massa. Aku juga tak mungkin menghabisi Mangla dan Nimboli putriku sendiri. Ini semua hanya fitnah belaka. Mereka pun dibuat kaget lagi ya sobat dengan kebohongan yang Akhirat lakukan. Sedangkan Harki merasa bangga karena Akhirat bisa membela dirinya sendiri. Tolong Yang Mulia, percayalah padaku, ujar Akhirat. Jagdis benar-benar tak menyangka kalau Akhirat akan berbuat seperti ini. Lalu Akhirat pun tersenyum licik melihat Anandi dan Jagdis yang tidak bisa berkutik. Yang Mulia, apa yang suamiku katakan itu benar. Kalau Nimboli aku temukan di tempat sampah. Tapi mereka memfitnahku bahwa aku yang menculik Nimboli, ujar Harki. Tidak Yang Mulia, ujar pengacara Anandi. Saat itu, yang mereka katakan itu bohong. Yang benar adalah Anandi yang membuang putrinya sendiri, ujar pengacara Akhirat. Mereka menuduh klienku yang bukan-bukan. Anandi merasa kesal mendengarnya. Urmila dan Kamli pun kebingungan. Lalu Kamli memberanikan diri maju untuk menjadi saksi kejahatan Akhirat. Ayah menyiksaku juga Nimboli tanpa henti di rumahku. Akhirat pun terdiam. Urmila pun berani bicara. Aku Urmila, istri Kundan yang kedua. Aku bersaksi kalau ayah mertuaku selalu menyiksa semua orang yang ada di rumah tanpa ampun. Aku juga pernah melihat Nimboli diikat oleh ayah mertuaku. Akhirat pun semakin ketakutan. Aku ingin membangun sebuah yayasan untuk tempat seperti Urmila, tapi kita harus berjuang untuk mengalahkan manusia seperti Akhirat dari kejahatan ini, ujar Anandi. Ya, aku sangat setuju, ujar Yang Mulia. Aku akan memanggil Nimboli dan Kundan untuk menjadi saksi di persidangan nanti, ujar pengacara Anandi. Akhirat dan Harki pun ketakutan karena kejahatannya pasti akan terbongkar jika Nimboli ada di persidangan nanti. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.